Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum-hukum berkaitan dengan masjid. Hukum-hukum. Kita masih di fikih bagian ketiga. Ya, saya ingin membahas sedikit hukum dari kurang lebih 40 hukum, sebagiannya akan kita bahas. Ya, karena kalau kita memahami tentang, kalau Bapak buka bahasa Arab, itu bagusnya kalau bahasa Arab kita lihat dulu. Kan di situ hadis ya, man bana masjidan. Siapa yang bana. Apa itu bana? Sebenarnya itu bana sudah jadi diambil oleh bahasa Indonesia. Bana itu isim masdar dari kata bina. Bana, bina, tambah mami, pembinaan. Jadi bina, pembinaan, dan an. Ada awalan, ada akhiran. Tapi aslinya dari kata bina. Cuma yang cuma terjemahan selama ini kita membangun. Jadi kita pandai membangun tapi tidak membina. Nah, itu yang dimasukkan oleh orang-orang Arab. Banyak terjemahan yang sebenarnya Pak, karena tidak sanggup menerjemahkan ke dalam bahasa yang hanya paling dekat saja. Artinya kemampuan kita bangun masjid itu bagus, tapi kenapa masjid selama ini kosong, sepi, sunyi, tidak berfungsi? Karena kita pakai istilah membangun. Ya, sukses membangun, tapi tidak masuk masjid. Sukses membangun, sudah puas dengan bangunannya. Tapi sebenarnya yang dikehendaki itu bana. Bana itu pembinaannya. Pembinaannya. Sebagaimana Nabi, ya sederhana masjidnya, tapi bana. Ya. Mari ya ikhwah, yang kalau ada lihat masjid, satu bangun. Tapi bukan itu. Bukan itu. Yang kita mau bina akidah, bina ibadah, bina akhlak, bina hukum-hukum. Yang kita selama ini baru membina fisiknya saja. Dan itu bukan kata membangun, bukan kata bina kalau fisik. Tapi biasanya itu identik dengan fisik itu kalau membangun. Membangun. Nah, inilah saya coba konsentrasi banyak, merenung banyak, berpikir, minta petunjuk sama Allah. Bagaimana melahirkan sebuah masjid itu dibina. Dan itu pekerjaan yang tidak berakhir. Kalau dibina itu tidak ada habisnya. Kalau membangun ada habisnya karena dia identik fisiknya. Bahkan ada orang yang karena sibuk pada masjid, bangun, tehel baru diganti karena dia bilang membangun. Masih bagus tehelnya, ganti. Sementara syiriknya, bid'ahnya, kefasikan tidak pernah dibina. Disitulah kesalahan kita memandang masjid. Selamanya masjid, Masya Allah, belum apa-apa, ganti lagi. Belum apa-apa, ganti lagi.
tata cara beribadah tetap di atas seperti itu dulu. Sejak tahun sekian masih begitu juga ibadahnya. Lalu banggakah kita dengan kebodohan? Sementara Nabi SAW, semua kebaikan di Madinah yang dicetak 52 negara itu startnya dari sebuah binaan masajid, membina masjid yang di Madinah itu. Di situ awalnya. Iya. Para syuhada Badar, syuhada Uhud, semua dikader di masjid ya. Ya mau menjual hartanya, mau menjual nyawanya, mau berdarah-darah dalam agama Allah, semua dibina di masjid. Hari ini saya lihat sebagian pengurus masjid baru orientasi pada pembangunan fisiknya, belum mengarah pada pembinaan hatinya jamaah. Itu yang kita bikin fikihnya ini masjid, supaya masjid itu di masa Nabi kan atapnya tidak ada sebagian, pinggir-pinggirnya gitu. Dengan cuaca 50 derajat, kau datang dingin, bisa sampai di bawah 10 derajat. Tapi Nabi tidak fokus di situ. Yang Nabi itu fokus bagaimana orang bisa menyatu dalam masjid. Sebuah tempat yang kita pagari, berilah nama masjid. Situlah dibangun komitmen bertauhid, komitmen untuk berjihad. Situlah disatukan. Itulah yang Nabi batasi. Innallaha ta'ala ahabbu ila masajid. Sungguh Allah paling cintai bumi di bagian itu. Karena di situ orang sering kumpul, sering berjamaah, sering menangis, sering memanggil nama Allah. Dan di situ tempat yang ditempati paling bersyukur di bumi ini. Kita mau sekalian hadirkan kembali masjid yang memang membangun umat, bukan yang bangga dengan aksesorisnya. Itu tidak keliru ketika bermewah dalam fisik sepanjang tidak mengurangi nilai-nilai Islam di dalamnya. Masih banyak masjid kosong. Sejak dibangun tidak pernah mungkin diisi di situ. Ya mungkin saf pertama, saf 2, saf 3. Nanti Idul Fitri baru terisi. Ya. Apakah tempat itu akan menjadi terbaik? Saya kira bukan begitu. Jadi insya Allah sekalian, kalau kita akan pelajari fungsi-fungsi masjid di masa Nabi itu seperti apa Nabi itu bangun. Kelihatan itu. Dan itu yang akan kita bergerilya nanti. Kita akan berjuang, berjihad. Ya, berjihad dengan wajahidu bi amwalikum. Dengan hartanya Bapak, Ibu-ibu yang di atas, para pendengar yang ada di Zoom, yang ada di YouTube ini, yang langsung mendengar. Semoga ya sebelum semua kesempatan itu sudah lewat, ya jangan nanti menangis pakai di akhirat baru mengatakan, ya laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya saya bisa diberi waktu sedikit, pinjamkan 1 hari saja, la asaddaq, saya akan bersedekah. Jangan lagi bermimpi bersedekah kalau sudah mati. Sekarang yang ada kesempatan, Ibu. Maka bersyukurlah antum sering-sering. Saya tanda petik paksa-paksa. Ya dipaksa-paksa memang. Kalau masuk di surga, biar misalnya bilang memaksa. Surga di. Ya. Oh, di surga tidak apa-apa aku paksa-paksa. Nanti di surga pagi baru sadar. Makasih Ustaz karena kita paksakan masuk. Tidak apa-apa ya Pak. Kadang-kadang itu memang tanda petik dipaksa. Ya. Maka Islam ini memaksa kita sebenarnya, dibuatkan aturan sedemikian rupa.
Ini ilmu sekalian yang sering, dan ilmu tidak cuma sekedar tabungan di otak, tapi mau dipraktek.